Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adil Amgoyana. Di sini saya akan membahas mengenai quarter life crisis. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai quarter life crisis ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua, pernah nggak sih kalian mengalami yang namanya pertanyaan dalam diri seperti self talk gitu? Kita tuh cocok gak sih sama jurusan yang saat ini kita pilih? Apakah pekerjaan kita tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan? Pastinya banyak ya dari kalian yang mengalami hal tersebut. Nah, hal tersebut merupakan salah satu ciri dari quarter life crisis. Tapi kalian jangan langsung saja menganggap diri kalian quarter life crisis ya. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya tersebut, karena quarter life crisis tidak hanya satu cirinya tetapi banyak. Nah, oleh karena itu saya akan membahasnya di video kali ini. Nah, langsung saja ke pengertian dari quarter life crisis. Nah, quarter life crisis sendiri merupakan periode pencarian jati diri yang biasanya terjadi di fase remaja menuju dewasa. Nah, kisaran umurnya yaitu 20 sampai 30 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan dari kalian yang berumur sebelum 20 tahun ataupun sesudah 30 tahun mengalami hal ini. Quarter life crisis sendiri bernilai berdampak bagi kaum milenial. Nah, 86% kaum milenial merasakan hal ini. Nah, biasanya hal yang timbul dari quarter life crisis ini yaitu yang pertama ketidaknyamanan, yang kedua depresi, yang ketiga cemas. Nah, dari tiga hal tersebut pastinya hal tersebut akan terjadi ketika kita mengalami quarter life crisis. Tetapi kita tidak perlu takut dengan hal tersebut karena quarter life crisis bisa saja membuat kita mengetahui ataupun menggali diri kita sendiri menuju proses ke pendewasaan. Nah, langsung saja kita bahas mengenai tanda-tanda dari quarter life crisis ini. Yang pertama, merasa nggak bahagia dengan rutinitas saat ini. Nah, kebanyakan dari orang yang mengalami quarter life crisis tidak bahagia dengan pekerjaan ataupun kehidupannya saat itu. Nah, biasanya hal ini dikarenakan kebingungan ataupun keraguan seperti self-talk yang tadi terjadi. Nah, hal tersebut mengakibatkan seseorang memikirkan bahwa mereka itu tidak nyaman dengan rutinitas saat ini, seperti ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan di suatu perusahaan. Meskipun kita mendapatkan finansial yang bagus, tetapi di ciri ini kalian tuh merasa bahwa ini tuh bukan pekerjaan impian kalian gitu. Oleh karena itu kalian merasa tidak bahagia dengan hal tersebut. Yang kedua, sering mencemaskan apa yang terjadi di masa depan. Nah, kebanyakan dari mereka yang mengalami quarter life crisis ini akan mencemaskan apa yang terjadi nanti di kedepannya. Seperti bagaimana nanti ya ketika saya berumah tangga, apakah saya akan mendapatkan dana pensiun? Apakah saya akan mendapatkan penghasilan ketika saya tua nanti? Nah, hal tersebut merupakan suatu hal yang terjadi ketika kita mengalami quarter life crisis. Yang selanjutnya yaitu merasa minder saat melihat aktivitas teman di sosmed. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali dari orang-orang yang sering mengupload kesuksesannya ataupun apa yang sedang dia lakukan. Nah, kebanyakan dari mereka yang mengalami quarter life crisis akan merasa insecure ataupun merasakan kecemasan ketika melihat orang lain sukses, tapi kita seperti merasa tidak berguna seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari quarter life crisis. Selanjutnya yang keempat yaitu menyadari bahwa segala hal yang berjalan tidak selalu sempurna. Nah, pastinya dengan quarter life crisis ini kita akan sadar bahwa apa yang kita impikan tidak selalu mulus, tetapi banyak jalan yang nantinya kita akan hadapi dan banyak kecemasan yang akan kita alami seperti itu. Yang kelima yaitu merasa nggak bahagia maupun memiliki segudang prestasi. Banyak dari mereka yang mengalami quarter life crisis, mereka itu berprestasi, memiliki soft skill yang bagus, tetapi mereka merasakan bahwa mereka itu tidak bisa melakukan apapun. Mereka merasa bahwa mereka itu kurang berguna gitu. Padahal mereka memiliki bakat ataupun prestasi
Nah, hal tersebut merupakan salah satu ciri quarter life crisis juga. Baik, selanjutnya bagaimana cara menghadapi quarter life crisis? Nah, ada beberapa cara untuk menghadapi quarter life crisis menurut saya. Nah, yang pertama yaitu get out from your town atau kalian pergi keluar kota ya. Nah, bisa saja tujuan kalian keluar kota untuk refreshing ataupun untuk menetap di sana. Nah, hal ini bisa dijadikan cara untuk menghadapi quarter life crisis karena dengan kalian mendapatkan tempat baru, melihat suasana baru, melihat kegiatan sosial di sana, kalian akan merasakan bahwa oh ini loh, aku juga bisa loh seperti ini dengan caraku sendiri. Nah, kalian bakal sadar dengan hal tersebut, kalian akan melihat view-view baru dari sana, kalian akan melihat poin-poin yang mungkin sebelumnya kalian belum sadar gitu, ataupun kalian lupa gitu. Nah, dengan kalian keluar kota, mungkin hal tersebut bisa saja membantu kalian. Selanjutnya yaitu jalanin aja dulu gitu. Kalau misalkan kalian ingin menghadapi quarter life crisis, ya kalian jalani, karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari quarter life crisis. Kalian perlu sadar bahwa quarter life crisis ini proses pendewasaan kalian. Kalian perlu melakukan sesuatu sesuai tujuan kalian dan hadapi rasa ketidaknyamanan, rasa depresi ataupun rasa kebingungan. Hadapi hal tersebut. Yang terakhir yaitu kalian perlu sadar bahwa kalian itu masih muda. Dengan kalian sadar kalian masih muda, kalian dapat melakukan hal-hal lain dengan mobilitas kalian. Kalian dapat melakukan hal tersebut sesuka kalian, tetapi jangan sampai menghilangkan norma-norma yang berlaku. Yang terpenting kalian perlu mencoba hal-hal baru. Ya jalani, jangan sampai meskipun kalian tidak bisa dalam suatu hal, kalian menyerah begitu saja. Seperti itu sih untuk tips bagaimana menghadapi quarter life crisis. Baik, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya masih belajar dalam menyampaikan sebuah materi ataupun tips. Oleh karena itu, mohon maaf jika hal-hal yang saya sampaikan salah ataupun kurang tepat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Thank you.